wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arinanda Almaduhita, mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Pancasakti Tegal, program studi Bahasa Indonesia. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi menulis teks berita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Ketua Kelas Mas Abi untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap. Doa mulai. Sudah selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku kelas 7A masih semangat ya? Ya, selalu semangat. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu. Hari ini kelas 7A yang tidak hadir ada? Hadir semua ya? Baik, Nihil, alhamdulillah kelas 7A hari ini semuanya hadir sehingga kita bisa belajar bersama Bu Alma dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Bukunya dibawa? Iya. Buku paketnya dibawa? Buku LKS-nya dibawa? Buku tulisnya dibawa tidak? Sebelum kita melanjutkan, Ibu ada video. Ya, video ini adalah video motivasi. Yakin kalian semua kelas 7A ini adalah calon siswa-siswa hebat ya. Makanya Ibu ingin memotivasi kalian supaya menjadi lebih hebat lagi. Jadi Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian. Silakan kalian saksikan, kemudian nanti di akhir Ibu akan tanya nilai atau hikmah apa, pembelajaran apa yang bisa kalian ambil setelah menyaksikan video ini. Selamat menyaksikan. Memiliki impian merupakan bagian terpenting dalam hidup. Namun untuk meraihnya diperlukan semangat juang yang tak boleh redup. Impian yang telah dirajut harus tetap bersinar terang. Jangan sampai kalah dengan kenyataan dan zona nyaman yang kerap menjadi penghalang. Jalani proses meraihnya dengan hati yang lapang dan penuh cinta, karena sejatinya impianlah yang membuat hidup kita lebih bermakna. Iya, itu adalah sebuah video ya. Kalian tahu tidak yang ada di dalam video itu siapa? Najwa Shihab itu siapa sih? Jurnalis. Dia biasa menulis berita juga ya. Kenal ya sama Najwa Shihab ya? Kemudian tadi dari videonya Mbak Najwa Shihab, beliau menyampaikan apa sih? Ada yang mau menyampaikan? Siapa? Ayo, yang Mas Abi. Apa Bi? Katanya Mas Najwa Shihab tuh kita harus tetap semangat meraih cita-cita. Kita harus tetap semangat. Caranya bagaimana supaya tetap semangat? Caranya agar tetap semangat adalah kita harus belajar dulu. Harus belajar tujuannya juga supaya kita bisa menjadi orang yang sukses. Amin. Tapi jangan lupa tidak hanya kalian pintar secara pendidikannya, tidak hanya secara pengetahuan, tapi harus juga dibarengi dengan akhlak. Jadi kamu pintar, akhlaknya juga baik, gitu ya. Di depan kalian sudah ada PowerPoint ya. Di situ apa yang akan kita pelajari? Proses teks berita. Betul.
tujuannya dulu ya. Oh tidak sih. Nah, tujuan pembelajarannya itu ini dulu. Tujuan pembelajarannya. Oh ini CP-nya. Jadi di dalam kurikulum Merdeka itu kan capaian pembelajaran ada beberapa elemen. Ada elemen menulis, ada elemen minimal, ada elemen berbicara. Nah hari ini kita mempelajarinya adalah elemen menulis. Nah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu tadi terkait dengan elemen apa? Elemennya adalah elemen menulis. Nah tujuannya peserta didik mampu menuliskan hasil pengamatan atau penelitian dalam bentuk teks berita melalui media fotostory secara faktual, kritis, dan logis. Faktual itu apa ya? Faktual? Kritis itu apa? Berpikirnya apa? Berpikir tingkat tinggi gitu ya. Punya daya kritis, kemudian logis. Logis itu apa? Masuk akal. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini diperlukan adanya indikator-indikator. Indikatornya apa? Bahwa tujuan pembelajaran ini sudah tercapai. Yang pertama, apa? Peserta didik menyusun data pokok-pokok pada berita berdasarkan gambar. Jadi disusun dulu nanti data-datanya. Kemudian peserta didik mampu merangkai data-data pokok berita dengan kalimat yang efektif. Kemudian peserta didik mampu menulis teks berita dengan memperhatikan kaidah atau ciri kebahasaan dalam teks berita. Jadi nanti ketika kalian menulis teks berita itu selain menggunakan bahasa yang efektif juga harus menggunakan atau memperhatikan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks berita. Sampai sini bisa dipahami? Nah, minggu lalu kita kan sudah belajar juga mengenai teks berita. Nanti yang sudah kita pelajari adalah unsur terkait dengan unsur-unsur yang ada di dalam teks berita. Kalian masih ingat tidak? Unsur-unsur yang ada di dalam teks berita itu ada berapa? 4, 6, A, diksi, masih ingat? Ayo apa? Adiksi, berarti ada berapa unsur-unsurnya? 6 itu meliputi A-nya apa? Kemudian siapa? K-nya adalah kapan? Adiksi, mengapa dan bagaimana. Itu adalah 6 unsur yang harus terjadi di dalam kita menulis teks berita. Sudah paham ya semuanya ya? Nah, kemarin kita sudah mempelajari unsur-unsur. Kita juga sudah mempelajari penggunaan kaidah kebahasaan di dalam teks berita. Bahwa di dalam teks berita salah satu kaidahnya adalah harus menggunakan bahasa yang bagaimana? Harus yang formal yang bagus sesuai dengan kaidah kebahasaan yang betul. Boleh tidak dalam teks berita kemudian menggunakan bahasa gaul? Ya, harus menggunakan bahasa yang bagus. Sampai sini bisa dipahami? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, di situ apa? Mencari fakta, karena berita itu bersifat faktual, berdasarkan pada fakta. Maka kalian harus mencari fakta. Fakta itu apa? Kejadian yang sesungguhnya berdasarkan pada data. Faktanya dicari, kemudian yang kedua apa? Di situ dikumpulkan apa ya? Setelah dicari, kemudian fakta-faktanya dikumpulkan. Setelah itu dibuat kerangka. Jadi jangan langsung membuat teks berita nanti dibuat kerangkanya bagaimana? Disusun adiksi-nya sudah ada belum? Karena ciri teks berita yang baik itu harus apa? Adiksi-nya harus ada, harus lengkap. Bagaimana kalau tidak lengkap? Berarti berita tersebut belum dikatakan sebagai sebuah berita yang baik. Lanjut ya. Terus, kalian masih ingat tidak? Di dalam struktur teks berita itu juga ada teras berita kan ya? Maka setelah kalian menyusun kerangka di dalam teks berita, langkah selanjutnya adalah membuat teras berita. Teras itu apa ya? Teras kalau di rumah itu kan halaman ya, yang paling depan. Berarti teras berita itu adalah bagian yang paling penting di dalam teks berita. Berisi apa ya? Tadi biasanya berisi bagian apa, siapa, kapan, di mana. Kemudian pengembangannya dengan mengapa dan bagaimana. Itu yang dinamakan teras berita. Maka
ketika kalian menulis, ibu yakin hal yang paling sulit adalah menulis atau menemukan ide untuk menulis bagian awal ya. Iya tidak? Kalau sudah awal ketemu, tengah-tengah biasanya sudah lebih mudah. Baik, kita lanjut. Sampai sini tadi menemukan fakta, mencari fakta, mengumpulkan fakta, kemudian tadi apa? Yang ketiga, membuat kerangka, kemudian terakhir membuat teras berita. Jangan lupa bahwa karena berita ini harus menggunakan kalimat yang efektif, maka harus menggunakan carilah kata-kata yang baku dan yang efektif. Jangan sampai kalian membuat suatu berita dengan bahasa yang tidak baku. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut ya, sedikit lagi. Terus mulailah kalian menulis setelah membuat kerangka. Lanjut kita ke sedikit ibu menyinggung mengenai unsur-unsur yang ada di dalam teks berita. Tadi di awal sudah kita bahas ya bahwa unsur berita kalau di dalam bahasa Indonesia itu gampangnya kita sebutnya dengan adiksi. Walaupun di sana gabung dan sebagainya agak sulit ya. Kita karena pembelajaran bahasa Indonesia dengan adiksi saja. Tadi apa? Adiksi kejadiannya kan ya, kejadiannya apa, peristiwa yang terjadi itu menyangkut tentang apa sih, kemudian di mana itu terkait dengan apa, tempat atau kejadian di mana peristiwa tersebut terjadi. Terus apa lagi adik, tanya kapan nanti, waktu itu bisa hari, bisa tanggal, bisa tahun, bulan ya. Terus apa lagi adik, kapan, siapa berarti orang yang terlibat. Bisa orang, bisa juga benda juga bisa ya. Tapi biasanya siapa itu menyangkut pada pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu peristiwa atau kejadian. Itu apa? Piramida terbalik. Apa sih hubungannya berita dengan piramida terbalik? Piramida terbalik itu adalah suatu teori ya. Ada yang tahu kaitannya maksudnya apa sih piramida terbalik dengan teks berita? Ada yang tahu? Abi lagi. Apa Bi? Piramida terbalik itu menyatakan bahwa berita yang penting selalu berada di awalan teks berita, yang kalau makin ke bawah makin seperti itu. Gimana? Jawabannya betul tidak? Tidak ada yang punya pendapat lain, Mbak Jana mungkin? Sama. Apa maksudnya tadi? Biasanya informasi yang penting itu terletak di atas, terus semakin ke bawah itu semakin tidak penting. Gitu ya, itu yang dimaksud dengan piramida terbalik. Ternyata kalian sudah pintar semua ya. Beri tepuk tangan buat kita semua. Yuk, kita bahas pengertian piramida terbalik. Ibu minta tolong ke siapa ya? Rafa mana Rafa? Orang. Tolong dibacakan pengertian piramida terbalik itu apa sih? Sistem piramida terbalik yang ini sistem penulisan berita yang mendahulukan informasi yang dianggap penting. Artinya, letakkanlah informasi penting di bagian atas, semakin di bawah semakin tidak penting. Ya, betul. Berarti jawaban kalian tepat sekali ya. Berita yang paling awal itu penting, semakin ke bawah semakin tidak penting. Ini gambar piramida terbalik ya. Pertama sangat penting, agak penting, kurang penting, dan tidak penting. Ini sama. Jadi kalian sudah pintar-pintar semua. Contohnya ini nih. Contohnya berbagai penulisan berita berdasarkan strukturnya. Ini bisa dibaca sendiri ya. Contohnya ini yang penting. Deputi bidang geofisika BMKG Sukoprayitno mengatakan ratusan gempa susulan tersebut terjadi memiliki kekuatan yang bervariasi. Ini bagian. Terus bagian yang tidak penting bagaimana? Contohnya yang ada di depan ya, bagian yang tidak penting itu bagian yang sebetulnya tidak berkaitan langsung dengan peristiwa tersebut. Contohnya seperti
gempa yang terjadi di Cianjur. Kenapa tiba-tiba di sini di akhir membahas mengenai pengertian gempa bumi? Itu kan tidak berkaitan langsung, sehingga bagian ini adalah bagian yang sebetulnya tidak penting. Boleh tidak kita hilangkan? Sampai sini bisa dipahami? Nulis berita siap? Kegiatan selanjutnya adalah kita akan kalian akan menulis teks berita tapi sesuai dengan tujuan pembelajarannya adalah menulis berita dengan foto story ya. Foto story itu maksudnya apa? Foto story itu adalah kumpulan gambar-gambar. Jadi kumpulan dari gambar, kemudian nanti kalian akan membuat berita berdasarkan gambar ini. Bisa dipahami? Silakan berkelompok-kelompoknya sudah dibagikan ya? Ya. Maka silakan kalian bergabung dengan kelompok sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. Jadi di situ ada dua tema ya. Tema yang pertama tentang wisuda purna siswa SMP Negeri 2 Pemalang kemarin yang sudah dilaksanakan di gedung PGRI Pemalang ya. Angkatan 68 tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian tema yang kedua adalah tentang darurat sampah yang sedang terjadi khususnya di Kabupaten Pemalang. Sudah kalian butuh waktu berapa menit untuk mengerjakan? 30 menit cukup ya? Cukup ya, 30 menit. Silakan kalian mulai berdiskusi. Jangan lupa tadi dicari dulu fakta-faktanya dikumpulkan. Setelah fakta-fakta dikumpulkan, kemudian baru dibuat kerangka. Dari kerangka itu baru dibuat teks berita. Kerangkanya ditulis di sini atau tidak? Tidak usah ya. Kerangkanya kamu buat sendiri dalam buku catatan. Nanti yang masuk ke dalam lembar LKPD itu adalah berita yang sudah jadi pengembangan dari kerangka yang sudah kalian buat. Sampai sini bisa dipahami? Silakan kalian mulai mengerjakan. Waktunya 15 menit ya. Ada kesulitan tidak? Tidak. Itu beritanya tentang apa? Tentang sampah yang menumpuk di Kota Pemalang. Tentang sampah. Oke. Yang lain kerjasama ya bareng-bareng. Sudah dicari faktanya. Baru mikir. Kami sudah kemarin tahu ya SMP 2 Pemalang habis melaksanakan kegiatan sudah purna. Sudah iya baru mulai ini. Ya, dilanjutkan ya, saling bekerja sama mencari fakta, disusun kerangka, setelah itu dibuat teks. Baik, kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita dengan presentasi kelompok. Hari ini yang pertama akan mempresentasikan adalah dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk berpresentasi. Yuk, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Universitas Negeri melaksanakan. Saya Komisa Betul Absen 2. Saya Wanita Ramadhani Absen 3. Saya Memi Danica Absen 13. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja tentang berita wisuda purna siswa SMP Negeri 2 Pemalang angkatan ke-68 tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Pada tahun ajaran 2022 sampai 2023, SMP Negeri 2 Pemalang berhasil meluluskan semua siswanya, yaitu sejumlah 262 siswa yang terdiri dari 120 putra dan 142 putri. Acara wisuda purna siswa ini juga dihadiri oleh Dewan Guru dan staf tata usaha beserta tamu undangan, yaitu Ketua Komite SMP Negeri 2 Pemalang, Bapak Sujarwo, STM, dan perwakilan orang tua atau wali murid yang mendapatkan peringkat paralel 10 besar. Acara diawali dengan proses kepala sekolah, ketua komite, dan didampingi oleh seluruh wali kelas 9 memasuki ruangan dengan iringan gending Jawa. Pada acara tersebut juga diberikan penghargaan kepada 10 wisudawan terbaik. Mereka naik ke atas panggung didampingi oleh salah satu orang tuanya. Kemudian dilanjutkan dengan acara inti berupa pengalungan selempong wisuda pada seluruh siswa yang siswi SMP Negeri 2 Pemalang yang dinyatakan lulus pada tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Kemudian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
berita dengan tema wisuda purna siswa yang kemarin baru dilaksanakan oleh SMP Negeri 2 Pemalang. Di mana pelaksanaannya? Gedung PGRI. Kapan? Hari Minggu tanggal 11 Juni tahun 2020. Berapa persen sih siswa SMP Negeri 2 Pemalang kelas 9 yang lulus? 100%. Yang hadir siapa saja tadi? Staf tata usaha, Bapak Ibu guru, kemudian ya Ketua Komite SMP Negeri 2 Pemalang. Oke, itu ya. Bagaimana berita yang dibuat oleh kelompok 1 sudah lengkap belum adik simbanya? Nah, semuanya sudah lengkap ya. Baik, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Kalau tidak ada berarti sudah cukup. Terima kasih untuk kelompok 1. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Alhamdulillah sudah 4 kelompok ya yang maju ya. Nah, kita tinggal kelompok terakhir. Kelompok terakhir kelompok berapa? 5. Kelompok terakhir kelompok berapa? 5. Kelompok 5 kelompoknya siapa? Kelompoknya Mbak Janet. Baik, sudah siap? Siap. Ya, silakan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janet Alasi Dewareni, absen 9. Nama saya Nila Alemazaya, absen 19. Nama saya Naya Kehiwana Fitri, absen 17. Saya Madramatul Indonesia, absen 1. Saya Dika Irfan Anggoro, absen 18. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam membuat teks berita pada pagi hari ini yang berjudulkan Pemalang Darurat Sampah. Sudah sejak 1 minggu ini, Kabupaten Pemalang dalam situasi darurat sampah. Hal ini karena dampak penutupan tempat pembuangan akhir TPA oleh warga di Desa Pegongsoran. Tumpukan sampah terlihat berserakan baik di jalan kota maupun di jalanan pemukiman warga. Sampah yang tampak mengurung dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat sangat rawan penyakit dan membuat tidak nyaman. Sampah biasanya rutin diangkut petugas setiap hari, namun saat ini berhenti total sejak TPA dibongkar warga di tempat. Dampaknya adalah sampah dibiarkan berserakan di jalan tanpa ada penanganan. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tadi ya dari kelompok 5. Baik, Ibu mau tanya apa terjadi darurat sampah di Pemalang? Karena adanya penutupan TPA. Terus tadi dari unsur-unsur berita yang sudah disajikan oleh kelompok 5 sudah lengkap belum? Coba tadi apanya ada ya? Kemudian kapan? Kapannya ada tidak? Sejak 1 minggu. Iya, waktunya adalah sudah sejak 1 minggu ini Pemalang itu mulai darurat sampah, banyak sampah-sampah yang berserakan di jalan. Kemudian siapa yang menutup TPA? Warga desa. Ya, jadi seperti itu ya, sudah lengkap ya unsur-unsur yang ada di dalam berita yang sudah dibuat oleh kelompok 1. Baik, sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 5. Terima kasih kelompok 5. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya. Sekali lagi beri tepuk tangan. Anak-anakku kelas 7A masih semangat? Coba biar semangat, lebih semangat, coba semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri dulu. Masih ingat ice breaking yang kalau misalnya selamat pagi tepuk 1 kali, selamat siang tepuk 2 kali, kalau selamat sore atau malam aja ya. Kalau selamat malam tidak usah bunyi.
berita dengan media foto story. Bagaimana, ada kesulitan tidak? Enggak. Ibu mau merefleksi sebentar. Kira-kira tadi yang sudah kita pelajari adalah menulis berita dengan berdasarkan media foto story. Untuk menulis teks berita membutuhkan apa? Apa yang harus diperhatikan? Unsurnya. Ya, kita mengulang kembali. Harus memperhatikan unsur-unsurnya yang meliputi. Selain memperhatikan unsur-unsur juga harus memahami isi, kemudian kaidah dan struktur pembahasan di dalam teks berita. Itu ya. Tadi kalian sudah membuat semua teks berita dan ternyata hasilnya luar biasa bagus semua. Sehingga ternyata kelas 7A SMP Negeri 2 Pemalang itu sudah pintar-pintar ya dalam menulis teks berita. Baik, sampai sini ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu mau merefleksi dulu nih. Kira-kira bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang seru apa? Materinya bagaimana? Lebih mudah dipahami, lebih mudah tidak ketika kita menyusun teks berita dengan media foto story. Baik, perbaikan apa sih kira-kira yang ingin kalian berikan sebagai masukan untuk bahan refleksi Ibu dalam pembelajaran? Oke, jadi nanti kita rencanakan supaya pembelajaran berikutnya kita sisirkan dengan game ya. Baik, itu bahan sebagai bahan refleksi Ibu, kemudian pembelajarannya nanti ya. Kan mudah-mudahan betul bermanfaat. Dan sebagai akhir dari pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan bahwa di pertemuan berikutnya hari ini hari Senin kita ketemu lagi kan hari Rabu ya. Hari Selasa kita ketemu lagi, materinya adalah menyunting teks berita. Jadi setelah hari ini kalian menulis, nanti di materi setelahnya atau pertemuan selanjutnya kita akan menyunting teks berita. Itu ya, menyunting itu apa sih? Meringkas itu sama dengan mengedit. Jadi kita betulkan barangkali ketika kalian menulis pasti ada kesalahan kan ya. Misalnya katanya kurang efektif atau penggunaannya yang harusnya huruf kapital kalian tulis huruf kecil atau sebaliknya, itu yang dinamakan menyunting. Itu ya kita pelajari di pertemuan selanjutnya hari Rabu ya, kita ketemu lagi ya. Hari Rabu kita ketemu lagi. Sebelumnya terakhir sebagai penutup, Ibu mengucapkan terima kasih kalian sudah aktif sekali dalam pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya kalian bisa semakin aktif lagi dan tentunya semakin bisa nanti menjadi siswa yang berprestasi. Disiapkan karena minggu depan kalian sudah akan melaksanakan kegiatan penilaian akhir tahun. Itu ya, disiapkan, belajar yang rajin. Selain belajar juga jangan lupa berdoa. Sampai sini terakhir Bu tanya, ada yang mau ditanyakan tidak? Cukup ya, sudah jelas ya. Baik.